Biografi Abu Yazid Al-Bustami. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Lahir di daerah Bustam, Persia tahun 874 dan wafat tahun 974 Masehi. Bustam ialah suatu kota kecil di wilayah Kumis, kawasan timur laut Persia. Nama kecilnya adalah Taifur. Ayahnya adalah pemuka masyarakat di Bustam, sedangkan ibunya dikenal sebagai Sahid. Kakeknya bernama Surusyan, seorang penganut agama Zoroaster, kemudian masuk dan menjadi pemeluk Islam di Bustam. Keluarga Abu Yazid termasuk berada di daerahnya, tetapi ia lebih memilih hidup sederhana. Sejak dalam kandungan ibunya, Abu Yazid mempunyai kelainan. Menurut ibunya, bayi yang ada di dalam kandungannya akan memberontak sampai muntah kalau sang ibu memakan makanan yang diragukan kehalalannya. Abu Yazid dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Sejak kecil kehidupannya sudah dikenal saleh. Ibunya secara teratur mengirimnya ke masjid untuk belajar ilmu-ilmu agama. Setelah besar, ia melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah. Ia belajar agama menurut mazhab Hanafi. Sewaktu menginjak usia remaja, Abu Yazid juga terkenal sebagai murid yang pandai dan seorang anak yang patuh mengikuti perintah agama dan berbakti kepada orang tuanya. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi membutuhkan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Al-Asindi. Ia mengajarkan ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. Abu Yazid tidak meninggalkan karangan yang dapat dipelajari. Namun demikian, ajaran-ajarannya tersebar melalui lisan murid-muridnya. Salah satu sumber penting adalah kitab yang berjudul Al-Nur min Kalimat Abi Taifur karangan Al-Sahlaji. Tetapi sayang tidak sampai kepada kita. Abu Yazid adalah seorang zahid yang terkenal. Baginya zahid itu adalah seseorang yang telah menyediakan dirinya untuk hidup berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berjalan melalui 3 fase, yaitu zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap akhirat, dan zuhud terhadap selain Allah. Dalam fase terakhir ini, ia berada dalam kondisi mental yang menjadikan dirinya tidak mengingat apa-apa lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam, hanya dengan tidur, makan, dan minum yang sedikit sekali. Dalam buku Ajaran dan Teladan Para Sufi menyatakan bahwa Abu Yazid menjalani selama 30 tahun ia berkelana di padang pasir Syria. Hidup dengan zuhud, sedikit makan, sedikit minum, dan sedikit tidur. Abu Yazid hidup dalam keluarga yang taat beragama. Ibunya seorang yang taat dan zahidah. 2 saudaranya Ali dan Adam termasuk sufi, meskipun tidak terkenal sebagaimana Abu Yazid. Dalam sejarah perkembangan tasawuf, Abu Yazid dianggap sebagai pembawa paham al-fana dan al-baqa, dan sekaligus pencetus paham ittihad. Abu Yazid meninggal dunia di Bustam pada tahun 974 Masehi dan dimakamkan di sana. Hingga kini makamnya masih ada dan banyak diziarahi orang. Di antara orang-orang yang pernah mengunjung makamnya adalah Al-Hujwiri, penulis kitab Kashf Al-Mahjub. Karya-karya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid tidak meninggalkan karya tulis, tetapi ia mewariskan sejumlah ucapan dan ungkapan mengenai pemahaman tasawufnya yang disampaikan oleh murid-muridnya dan tercatat dalam beberapa kitab tasawuf klasik seperti Ar-Risalah Al-Qusyairiyah atau Risalah Qusyairiyah,
Tabaqat as-Sufiyah atau tingkatan-tingkatan sufi, Kasyi al-Muhjub atau menyingkap tabir, Tazkira al-Aulia atau peringatan para wali, dan al-Lumah atau yang cemerlang. Di antara ungkapannya disebut oleh kalangan sufi dengan istilah satahat, yaitu ungkapan sufi ketika berada di pintu gerbang ittihad atau kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ajaran Abu Yazid Al-Bustami yang pertama, fana dan baqo. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana dan baqo. Dari segi bahasa, fana berasal dari kata faniyah yang berarti musnah atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Abu Bakar Al-Kalabdi mendefinisikan fana sebagai hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar. Dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Adapun baqo berasal dari kata baqiyah, dari segi bahasa adalah tetap. Sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Paham baqo tidak dapat dipisahkan dengan paham fana. Keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang menjalani baqo. Adapun menurut pendapat lain bahwasanya fana adalah hilang, hancur, sehingga dapat dipahami bahwa fana merupakan proses menghancurkan diri bagi seorang sufi agar dapat bersatu dengan Tuhan. Baqo artinya tetap, terus hidup. Jadi, baqo adalah sifat yang mengiringi dari proses fana dalam menghancurkan diri untuk mencapai ma'rifah. Melalui konsep fana dan baqo, seorang sufi meningkat dalam tajrid fana fit tauhid dan tidak ada lagi kecuali al-wahidul ahad, tenggelam dan sirna dalam keesaan ilahi. Ajaran yang kedua ialah ittihad. Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah melalui tahapan fana dan baqo. Jika tahap baqo telah tercapai, maka dengan sendirinya tercapai pula tahap ittihad. Ittihad artinya bahwa tingkatan seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Ittihad merupakan suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Pendapat Abu Yazid Al-Bustami tentang tasawuf. Abu Yazid Al-Bustami secara lebih luas mengatakan bahwa arti tasawuf mencakup 3 aspek, yaitu qa, melepaskan diri dari perangai yang tercela, ha, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, dan jim, mendekatkan diri kepada Tuhan.